Berawal dari keresahannya melihat limbah sumpit dan tusuk sate, Cindy Susanto tergerak untuk membuatnya menjadi berbagai kerajinan. Mulai dari limbah tusuk sate, ia mampu memproduksi berbagai produk seperti penyanggah telepon genggam, gantungan kunci, hingga plakat. Berawal dari keresahannya melihat sampah sumpit dan tusuk sate, Cindy mulai mencari cara apakah sampah berbahan dasar bambu ini dapat kembali didaur ulang dan memiliki nilai guna yang baik. Rasa ingin tahunya ini mendorong ia melakukan penggalian pada material bambu bekas. Mulai dari bagaimana kualitas bambu bekas jika diubah menjadi material panel, bagaimana proses produksinya, hingga cara mendapatkan bahan baku. 2021, Cindy akhirnya mendirikan Bullet sebagai langkah awal Cindy dalam membangun sebuah gerakan kepeduliannya bagi lingkungan dengan aktif mengkampanyekan kondisi bumi saat ini dan mengajak masyarakat mau menggunakan barang daur ulang sejenis dengan kayu agar tidak ada lagi pohon yang ditebang dan menjawab permasalahan sampah organik tusuk sate dan bambu yang juga berbahaya jika dibiarkan berakhir di pembuangan. Baik, untuk membahasnya lebih lanjut kami telah terhubung langsung dengan Cindy Susanto selaku pendiri Bullet.id. Kita langsung sapa. Halo, selamat siang Cindy. Apa kabar di sana? Halo siang, baik, terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Kita langsung saja berdiskusi tentang Bullet.id. Tapi sebelumnya kami juga mengapresiasi nih Mbak Cindy dengan tim di sana yang sudah peduli dengan lingkungan sehingga mengolah limbah tusuk sate dan bambu ya, sumpit bambu menjadi sebuah produk-produk yang cantik dan juga ada pundi-pundi rupiahnya karena bisa dijual juga di sana. Oke. Begini, kita mulai dari apa atau siapa yang menginspirasi Mbak Cindy untuk mengubah limbah kayu menjadi berbagai produk kesenian yang keren banget Mbak Cindy? Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya Bullet itu lahir pada saat pandemi ya. Pada saat pandemi kan kita kebetulan intake takeaway meningkat tuh. Jadi kebetulan kita para pendirinya udah mulai milah sampah di rumah. Dan kita sadar nih ternyata sumpit baru malahan di rumah yang dari takeaway itu nggak ada yang ngambil, nggak bisa diolah. Dalam kondisi baru nggak bisa diapa-apain. Akhirnya dari situ kita coba cari alternatif gitu. Dan kebetulan kan bambu itu sebenarnya sebagai bahan baku lumayan kuat ya. Jadi strength-nya ada. Jadi kita coba olah dari situ karena bentuknya yang sama, kita juga malah sekarang lebih fokus ke tusuk sate. Karena tusuk sate kan juga ada permasalahan pada saat dibuang banyak banget teman-teman pemulung yang ketusuk dan sebagainya gitu. Berawal dari situ sih. Oke. Jadi ada isu lingkungan ya, kalau tadi kita lihat di tayangan ada perlindungan kepada lingkungan, terutama hutan kita yang banyak mungkin ditebang untuk menghasilkan produk-produk seperti tusuk sate dan juga bambu, chopstick ya, seperti itu ya. Oke. Lalu ini produk-produknya kan dihasilkan dari limbah ya, limbah tusuk sate ataupun sumpit bambu. Ini didapatkan dari mana Mbak? Apakah ada tim juga yang melakukan kunjungan ke TPA mungkin? Atau ada kerjasama dengan pihak tertentu untuk mendapatkan limbah-limbah bambu tersebut? Oke, jadi sebenarnya pas awal kita mulai, kita datang tuh ke TPA untuk melihat dan berpikir kita mau coba milah dari sana. Tapi ternyata pada saat kita ke sana sebenarnya kalau mulai milahnya di TPA itu justru udah terlalu telat. Nah, jadi sekarang kita bekerja sama dengan Waste Management Company, kan udah ada banyak tuh di Indonesia lah ya. Jadi kita mencoba mengajak teman-teman semua baik individual atau berbentuk badan untuk mulai milah di tempatnya masing-masing, dikumpulin dari waste management, lalu baru kita ambil dari waste management. Di luar dari itu, kita juga bekerja sama dengan bank sampah, kita menerima donasi individual juga yang langsung mengirimkan ke kita, dan kita ada beberapa kerjasama dengan restoran, ada beberapa yang skalanya masih UMKM, ada beberapa yang skalanya udah nasional, di mana mereka udah mulai
milah di tempat mereka. Hmm. Baru mereka donasikan ke kita. Seperti itu sih untuk pengumpulan limbahnya. Oke. Jadi memang ada donasi dari pihak tertentu dan ada kerjasama juga dari FNB ya, maupun FNB perorangan maupun yang dengan skala besar ya. Apakah ini juga ada imbal baliknya untuk mereka yang memberikan limbah bambu kepada Bulet ini, Mbak Cindy? Enggak sih, so far kita bentuknya memang donasi sih. Karena kan ini sebenarnya udah limbah ya. Kalau enggak biasanya end up-nya malah di TPA gitu loh. Oke, baik. Jadi memang bentuknya adalah donasi ya. Kemudian dari limbah Iya. bambu ini, bagaimana proses kreatifnya hingga bisa menjadi berbagai produk-produk karya yang luar biasa keren banget tadi di tayangan? Oke, jadi sebenarnya dari tusuk sate dan sumpit ini, kemudian kita melalui proses sterilisasi. Ada 3 tahap, air dan tawas. Kemudian kita masukin oven dengan panas untuk menghilangkan bakteri. Dan terakhir masukin ruangan UV untuk lebih steril lagi. Setelah itu baru kita proses menjadi panel. Panelnya kita sebut woodlet sebenarnya. Nah, panel-panel ini yang kemudian kita olah menjadi bahan baku pengganti kayu. Dengan harapan bisa mengurangi konsumsi kayu baru lah ya, atau jumlah pohon yang ditebang untuk menghasilkan end product. Jadi kita udah ada, tadi barang-barang kecilnya udah ada lihat ya, kita ada kacamata, kita ada jam tangan, tapi kita juga sebenarnya fokusnya ke top table, untuk meja, untuk wall decoration, seperti itu sih. Oke, jadi hasil karyanya juga sebagian besar furniture ya? Apakah juga ada produk-produk lainnya juga yang dihasilkan seperti produk fashion begitu? Fashion mungkin jam tangan ya, kan itu ya. Jadi ada jam tangan, ada kacamata, kita juga lagi bikin congklak, jadi permainan kan gitu. Jadi aplikasinya sih sebenarnya banyak banget, apapun yang memang biasanya kita konsumsi dalam bentuk kayu itu bisa dikerjakan. Cuman butuh waktu kali ya, karena kan tekstur atau bahan kayu yang biasa diolah dengan bahan bambu itu memiliki karakter yang sedikit berbeda. Jadi para pengrajin yang kita ajak kerjasama juga perlu waktu untuk menghasilkan produk-produk yang baru, seperti itu. Baik, jadi karakteristik setiap kayu itu juga berbeda ya. Lalu bagaimana dengan kualitas dan juga ketahanannya? Karena kan seperti yang Mbak Cindy bilang, jenis setiap kayu itu berbeda-beda karakternya. Bagaimana agar produk Mbak Cindy tetap kuat kualitasnya seperti produk-produk furniture pada umumnya yang laris di pasaran. Dan market juga bisa tetap percaya dengan produk ini, Mbak Cindy. Tapi ditambah kita akan bahas usai jeda ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Cindy Susanto, pendiri Bolet.id. Mbak Cindy, menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Karakteristik dari setiap kayu kan berbeda-beda ya. Lalu bagaimana cara agar bisa meyakinkan pasar, market bahwa produk-produk dari Bolet.id ini kualitasnya oke, ketahanannya juga oke. Dan bagaimana juga proses pembuatannya agar kayu ini bisa terus bertahan belasan atau puluhan tahun ke depan, Mbak? Oke. Jadi sebenarnya pada dasarnya kan produk dari kita berbahan dasar bambu ya. Jadi bambu itu sebenarnya strength-nya udah jauh lebih pada umumnya dibandingin kayu-kayu. Kayu kan banyak ya, ada kayu balsa, ada kayu jati gitu. Jadi sebenarnya secara strength bambu itu udah tidak perlu diragukan lagi, karena kalau kita mikir kalau kita ke kota-kota kecil kadang-kadang buat jembatan aja bisa pakai bambu dan tidak ada masalah gitu loh. Untuk durability sebenarnya pada saat dijadikan end product itu yang menjadi salah satu faktor penentu adalah coatingnya. Jadi kita juga sekarang sebenarnya menggunakan beeswax natural ya. Nah, cuman kalau natural ini sebenarnya butuh maintenance lebih daripada kalau misalnya kita coating dengan
PU atau water base gitu loh. Jadi harus lebih sering dipakaikan lagi beeswax-nya, terus cara pengeringannya juga sedikit berbeda. Jadi tergantung dari customer pengennya memang yang natural tapi lebih butuh maintenance atau maunya simple jadi akan seperti produk-produk yang ada di pasaran biasanya finishingnya itu PU atau udah oil base seperti itu sih. Oke, jadi bisa by request dari konsumen juga ya, mau seperti apa begitu? Betul. Oke. Tapi ini kan berbeda dengan kayu pada umumnya yang ditebang dari pohon ya. Ini ada treatment khusus juga seperti dipres dengan tekanan tinggi agar bisa betul-betul kokoh, kemudian baru didesain sesuai dengan keinginan. Apa kesulitan atau tantangan terbesar untuk mengubah limbah bambu menjadi sebuah produk-produk yang keren banget seperti furniture dan ada produk fashion ya, seperti kacamata? Iya ada nih, boleh saya coba contohin. Silakan. Jadi kesulitan pertama kita sebenarnya sampai sekarang sih ya mungkin ngajak teman-teman untuk mulai milah ya dari bahan baku kali ya karena ini kan item yang sangat kecil ya. Jadi kalau misalnya mulai milah berasanya cuman 5 tusuk atau cuman tusuk gitu. Jadi berasanya sangat kecil padahal ini sesuatu yang sangat banyak banget. Di Indonesia aja kita berdasarkan data import, kita tiap tahunnya tuh import 15.000 ton tusuk sate. Itu belum sumpit dan belum yang produksi lokal. Kalau di Bulet sendiri sekarang kita sudah berhasil mengolah kurang lebih 4-5 ton per bulannya. Gitu. Untuk research produknya kita di awal menghabiskan kurang lebih 1 tahun ya untuk menemukan kayak baik dari segi tekanan paling ideal di berapa, terus dari segi suhu segala macam gitu loh. Jadi ini juga sudah melalui trial and error yang cukup lama sebelum kita berani memasarkan produknya di pasaran ya. Oke, jadi ada riset yang mendalam, ada proses trial and error juga pastinya ya. Lalu untuk satu produk seperti kacamata yang Mbak Cindy pakai sekarang ini kece banget nih. Berapa limbah dari tusuk sate yang digunakan untuk bisa menghasilkan karya tersebut, Mbak? Jadi kurang lebih untuk kacamata seperti ini di 500 tusuk sate. Oke, lumayan banyak juga ya. Betul. Nah, tapi nggak usah khawatir, suka ada banyak yang nanya, terus bagian tengahnya seperti ini, akhirannya dibuang atau gimana. Kita biasanya bagian pinggirnya itu kita jadiin gantungan kunci. Oke, bisa diolah kembali. Kita sebisa mungkin tidak membuat limbah yang baru gitu loh. Jadi kalau kebetulan produknya seperti ini kan pasti ada ukuran-ukuran lain. Nah, kita jadiin gantungan kunci seperti itu sih. Oke, kalau produk-produk furniture ini kan sebagian besar lepasnya ke F&B ya, food and beverage. Lalu kalau produk fashion ini di mana marketnya, Mbak Cindy? Jadi sebenarnya kita lebih banyak sekarang masih pasarin di marketplace sih, sama kalau misalnya kita ada pameran. Tapi di luar itu kita juga kerjasama dengan beberapa local brand. Jadi ada beberapa local brand yang udah pakai material kita untuk jam tangan, seperti itu. Jadi kolaborasinya lumayan banyak ya gitu loh. Oke, luar biasa sekali. Terakhir Mbak Cindy, boleh di-spill sedikit, ini start from berapa agar masyarakat luas dan pemirsa di rumah bisa terinspirasi ya untuk mengolah limbah di rumah menjadi produk-produk yang keren dan juga bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah, Mbak Cindy? Untuk item kita sih harga kalau kayak dari gantungan kunci kita jual hanya 20.000 sampai kalau furniture ranges ya, kalau beli meja yang besar sekali kurang lebih ada di 2-3 jutaan. Tapi kita juga mau sekalian sharing sih sebenarnya ini kan untuk end produk kita rata-rata bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin lokal di daerah Jawa Tengah ya kan. Jadi kita juga mau make sure kalau misalnya kita memberikan job opportunity ke mereka dan juga memberikan imbalan yang baik ke mereka gitu loh. Jadi tidak semata-mata dari Bulet mendapatkan donasi limbah terus kita proses sterilisasi khusus hanya untuk profit. Kita juga pengen kontribusi di luar dari lingkungan ke pengrajin-pengrajin lokal kita karena skill mereka tuh sebenarnya sangat luar biasa
gitu loh. Oke, jadi multisektor ya, selain mengubah limbah menjadi hal yang bermanfaat dan menghasilkan pundi-pundi rupiah, tetapi hal ini juga bisa membuka pintu, membuka lapangan pekerja bagi masyarakat luas. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Cindy telah bergabung bersama kami, berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mbak Cindy, selamat siang. Thank you. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda mengunjungi Kampung Tempe di Jakarta. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.